Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Nah, sebelum itu kakak akan menjelaskan dulu nih, apa sih itu definisi atau penjelasan dari rangkaian listrik? Nah, jadi rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Nah, jadi di sini ada contoh dari rangkaian listrik ya. Ini merupakan salah satu bentuk dari rangkaian listrik. Nah, berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik tersebut, rangkaian listrik ini dibagi lagi nih menjadi dua bagian. Yang pertama ada rangkaian terbuka, dan yang kedua ada rangkaian tertutup. Apalagi ya ini rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup? Mari kita pelajari bersama. Pertama, kita masuk ke dalam rangkaian terbuka. Nah, rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena tertutup atau tidak terhubung. Jadi, di sini ya, di saklarnya, ini kan saklarnya yang warna merah, ini tidak terhubung dengan aliran arus listriknya atau tidak bersambungan dengan jalur listriknya. Jadi, itulah dinamakan dengan rangkaian terbuka atau rangkaian atau dia tidak terhubung gitu ya. Nah, setelah itu selanjutnya ada rangkaian tertutup. Nah, kalau rangkaian tertutup adalah jalur listrik yang dapat menghantarkan arus listrik karena arus yang tertutup. Nah, jadi di sini saklarnya yang tadinya saklarnya pada saat di rangkaian terbuka itu dia nggak menyatu dengan aliran arus listriknya, tapi sekarang di rangkaian tertutup dia menyatu, seperti itu ya. Jadi ketika saklarnya udah menyatu dengan aliran arus listriknya, dan oleh sebab itu dia akan dapat menghantarkan arus listrik dengan baik, dapat menghantarkan arus listrik dari kutub positif ke lampunya, setelah itu ke kutub negatif dan akan menghasilkan nyala lampu. Oke, selanjutnya arah arus listrik ini pada arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, dan begitu juga sebaliknya dari kutub positif mengalir hingga ke kutub negatif sehingga dapat menghasilkan suatu nyala lampu. Nah, selanjutnya berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi lagi menjadi rangkaian seri, paralel, dan campuran. Tentunya adik-adik sudah familiar banget ya dengan tiga rangkaian ini. Ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Tapi nggak ada salahnya, Kak jelasin lagi. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Jadi maksudnya itu tanpa cabang adalah di sini aliran arus listriknya hanya satu saja alurnya, nggak ada bercabang, maksudnya bercabang nggak ada arus listriknya yang naik ke atas lagi gitu, atau nggak ada aliran arus listriknya yang turun ke bawah lagi, seperti itu. Jadi dia tuh hanya satu untayan panjang saja gitu. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan yang disusun secara berurutan tanpa cabang gitu ya. Nah, jadi di sini saklar lampunya itu masih terbuka ya, masih terbuka. Jadi belum dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Jadi masih terbuka. Setelah itu nanti pada saat udah tertutup saklarnya, nah di situ nanti dapat menghantarkan arus listrik sudah. Tuh dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga nanti akan menghasilkan nyala lampu. Nah, pada rangkaian seri ini, jika salah satu lampunya padam, maka lampu kedua pun akan ikut padam. Kenapa demikian? Karena mereka ini merupakan suatu rangkaian seri dan hanya terdapat satu
rangkaian listrik saja, hanya terdapat satu untaian kabel saja gitu, nggak ada cabangnya lagi gitu untuk pergi ke lampu yang kedua. Jadi otomatis kalau lampu pertama mati dan lampu kedua pastinya akan mati juga karena udah nggak ada kabel penghubung lagi ke lampu kedua selain dari lampu pertama, seperti itu kan. Nah, rangkaian seri ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya nih. Apa saja kelebihannya? Pertama, membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit. Nah, yang kedua, biaya pembuatan rangkaian lebih murah. Memang ya kalau kita lihat membutuhkan kabel pengantar yang lebih sedikit di sini hanya menggunakan beberapa meter kabel saja karena hanya membuat satu untaian kabel saja, hanya membuat satu untaian arus listrik saja. Nah, setelah itu biaya pembuatan rangkaian lebih murah. Kenapa? Karena kan kabel yang digunakan hanya sedikit saja. Kabel yang digunakan hanya sedikit saja dan bola lampu yang digunakan juga hanya sedikit saja. Jadi, biaya pembuatannya jauh lebih murah. Selanjutnya, kekurangan. Nah, kekurangan dari rangkaian seri adalah jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Nyala lampu tidak sama terang seperti yang telah kakak jelaskan tadi. Kalau salah satu lampunya padam di rangkaian seri, lampu pertama padam, maka lampu kedua pun akan ikut padam. Oke, seperti itu. Dan nyala lampu tidak sama terang. Oke, selanjutnya ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderetan atau bercabangan. Nah, jadi ini ya, kan tadi berbeda banget ya dengan rangkaian seri. Tadi rangkaian seri cuman ada satu untaian aja ya, cuman ada ini ya, kotak yang ini. Dua kotak yang ada lampu ini tuh nggak ada. Nah, kalau di rangkaian paralel yang disusun secara berderetan dan bercabang. Jadi bentuk untaian arus listriknya seperti ini. Dia ada cabangnya, dia terbagi gitu ya. Nah, selanjutnya jika saklarnya ini sudah terhubung, dengan aliran arus listriknya, maka arus listriknya ini akan mengalir dari kutub positif menuju ke lampunya dan akan ke kutub negatif. Setelah itu lampunya akan menyala. Gitu ya. Nah, jika salah satu lampu padam ya, contohnya nih lampu yang di atas padam, lampu yang di bawah tuh tidak akan padam, dia akan tetap menyala saja gitu. Dia tetap akan menyala. Kenapa tetap menyala? Karena di sini kan aliran arus listrik mereka itu berbeda. Untuk lampu yang di atas kan dia melalui jalur untaian listrik yang di atas kan. Kalau lampu yang di bawah dia melalui yang di bawah. Jadi kalau misalkan lampu yang di atas itu mati dan yang di bawah itu tetap akan nyala karena mereka ini merupakan suatu rangkaian paralel ya, berbeda aliran arus listriknya seperti itu. Oke. Nah, kelebihan dan kekurangan dari rangkaian paralel pun ada ya. Jadi, kelebihannya yaitu jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap menyala. Nyala lampu sama terang. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, jika yang pertama itu padam, lampu yang di sebelah atas padam, maka lampu yang di paling bawah, yang berada di bawah, itu tidak akan padam. Dia akan tetap menyala. Dan nyala lampu sama terang, gitu ya. Dan yang kekurangannya membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak. Kedua, biaya pembuatan lebih mahal. Memang ya udah terlihat jelas banget. Di sini itu banyak membutuhkan kabel ya. Di sini kan udah banyak kabelnya berbeda dengan rangkaian seri. Hanya menggunakan satu untaian seperti ini aja, satu kotak gini aja ya. Nah, kalau di rangkaian paralel dia ada tambahannya lagi gitu. Jadi di sini otomatis membutuhkan kabel pengantar yang lebih banyak dan biaya pembuatannya pun jauh lebih mahal, oke ya. Oke, selanjutnya ada rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Nah, jadi di sini
kakak mengambil contoh dari 3 buah saklar ya. Di sini ada saklar pertama, ada saklar kedua, dan ada saklar ketiga. Setelah itu ada 3 buah lampu A, lampu B, dan C. Nah, kalau kita ingin menyalakan lampu B dan C ini itu merupakan suatu rangkaian seri. Di sini mereka merupakan suatu rangkaian seri, sedangkan lampu A ini dengan lampu B dan C itu merupakan suatu rangkaian paralel gitu ya. Jadi, jika kita ingin menyalakan lampu B dan C, kita pastinya akan menyalakan saklar pertama dulu kan untuk terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita ingin menyalakan lampu B dan C, saklar pertama kita nyalakan dulu, ini di-on-kan dulu. Setelah itu, kita on-kan lagi saklar ketiga. Nih ya, kita on-kan saklar ketiga. Nanti arus listriknya akan mengalir ya. Akan mengalir sehingga lampu B dan C akan menyala. Terus, kalau kita ingin menyalakan lampu kedua, saklar kedua juga kita harus nyalain ini. Di-on-kan dulu, setelah itu nanti arus listriknya akan mengalir sehingga lampu A-nya menyala. Nah, kalau kita nyalakan saklar kedua, terus kita ingin mematikan lampu B dan C, kita ingin melihat nih kalau misalkan lampu A ini tetap menyala, terus lampu B dan C kita matikan, apa ya yang terjadi? Nah, kalau saklar 1 kita matikan, otomatis lampu B dan C itu akan mati, dan sedangkan lampu A akan tetap menyala. Kenapa bisa terjadi? Karena seperti yang telah Kak bilang, lampu B dan C itu kan rangkaian seri. Jadi kalau misalkan lampu B ini mati, otomatis lampu C juga akan ikut mati. Tapi lampu A tidak akan mati. Kenapa? Karena mereka berbeda aliran, berbeda rangkaian gitu. B dan C itu merupakan rangkaian seri, sedangkan lampu A antara B dan C itu merupakan rangkaian paralel. Jadi beda ya, makanya lampu B dan C mati, sedangkan lampu A tidak mati. Namun jika kita off-kan saklar 2, maka nanti lampu A-nya akan mati. Ya, kita off-kan saklar 2, nah lampunya akan ikut mati, gitu ya. Oke, sekian penjelasan kakak mengenai rangkaian listrik pada pagi hari ini. Kiranya materi yang kakak sampaikan bermanfaat. Terima kasih.